Agus Teja, Anda harus berhati-hati. Kan lo kan liu nak rekaman daripada abang mengaraan. Ada neraka. Kan YouTube tuh dik. Jadi kan bocok puluhan juta dek masuk. Dek sih mah nyetor jak raga kan ya. kayak yang nyetor sembako gitu. Dia kalau saya tertarik, tak Why usah not? ngeluarin uang. Ya. Saya produksi kok. Bintang, ada Deku Paspa, ada Di Widiana, ada De Uli. Aduh. Yo, Ben. harus list nih. Kenapa hampir semua penyanyi-penyanyi bertalenta tuh rekaman ke sini ya? Murah sangat. Legenda rasa. Halo, Om Swastiastu, Semeton Tiang Sarang Sami, Sapuna Pigatra bertemu lagi dengan Tiang Jun Bintang dalam acara yang paling ditunggu-tunggu oleh Semeton-Semeton Bali khususnya. Siapakah bintang tamunya, apa saja yang akan terjadi di dialog ngopling kali ini. Dan beberapa teman bertanya dan merequest bintang tamu yang mereka inginkan. Bukan saya tidak langsung menghubungi, saya langsung menghubungi, tapi karena ada suatu hal mungkin kepadatan, tabrakan jadwal, bintang tamu saya agak aneh dan lain sebagainya. Nah itu karena masalahnya dari mereka ya. Tapi dalam tim saya udah menghubungi mereka. Dan akhir-akhir ini juga ngopling beberapa kali tidak berada di dalam mobil. Kenapa? Karena masih masa PPKM dan kita ingin merefresh acara ini biar tidak monoton. Dan kita masih berada di acara yang paling bergengsi di Bali saat ini. Ini dia ngopling ngopi keliling bersama Kopi Banyuatis Legenda Rasa. Om Swastiastu, ini ada kopi baru, cocok untuk tua muda dan pecinta kopi Bali. Baik, bintang tamu saya kalau dilihat dari gambar yang Anda lihat di video kali ini, di YouTube saya kali ini. Ini logo ini hampir semua penyanyi di Bali kayaknya pakai logo ini ya. Kita ada di studio yang sudah menelurkan banyak karya-karya master, karya-karya bagus. Dan langsung saja kita sambut Bapak Sila. Ya, ada di video. Ini dia Pak Tun Sila. Pak Tun Sila apa kabar? Baik, Pak Dek. Sehat? Sehat. Katanya Astungkara sehat. habis Covid ya? Ya kita satu keluarga loh kemarin. Satu keluarga Covid. Satu keluarga. Terus gak ada yang rekaman dong? Ya kita tutup 2 minggu. Tutup 2 Ya. minggu karena Covid itu. Ya. Kenapa bisa Covid sih? Pak Tersila kan orangnya ini prokes banget. Marah-marah mulai Covid kan metelap ke studio semprot malu 5 sabun. Kenapa sih Covid? Ya kan namanya nasib deh. Ya, si ya, Pendor, nggak ada yang Pak, tahu ya. Ya, soalnya kita sudah prokes kita sudah jalankan, ya tetap masker aja. sudah, hand sanitizer semua sudah di pintu ya namanya juga. Ya. Nah kebetulan kemarin kita ada satu sesi yang memang harus bergerombol waktu itu paduan suara. Dan mau tidak mau Anda harus menerima ya. Ya mau tidak mau harus diterima. Kebetulan waktu itu mungkin ada salah satu itu yang OTG atau gimana ya. Ya. Kami satu keluarga dan beberapa dari mereka yang kesini itu sudah Itu dosa mereka apa dosanya Pak Tersila? Nah nggak ngerti dah namanya. Karena tempat kerjanya di rumah. Ya itu dah karena saya work from home ya gimana. Ada seminggu kena? 2 minggu. Lama ya. 2 minggu. Anak-anak? Persis dah seperti yang Anak-anak juga gimana? memang harus 14 hari itu ini ya. Semua ngirimin obat ya. Astungkara, aduh. Saya kan ngirimin sembako juga 2 call habis. Oh, Pak Dek ngirimin makanan, ada teman-teman dari yang tahu dah status kita waktu Ya, itu betul, ya betul, banyak betul. kiriman makanan termasuk kiriman obat-obat dari teman-teman semua. Aduh. Itulah Pokoknya luar biasa. Itulah fungsinya sahabat ya. Disitulah. Nggak di saat bahagia aja mereka ingat sama Pak Dursila ya. Aduh. Bom kebar tuh ngesap, jelekane. Ya begitu. Tapi semua sehat. Sehat Astungkara. Kita setelah 14 hari itu saya 10 hari tidak bisa mencium. Di Mencium istri? Nah, itu agak tunda sih bedek. Tunda. Ya gimana man kita Itu gejala awal tuh nggak bisa nyium ya? Nggak bisa nyium bau ya? Nggak, pertama mungkin setiap orang beda-beda. Saya di awal gatel nih. Habis orang rekaman rame-rame itu ya? terus kayak gitu. Kenapa ini mak? Tak tanya istri. Kok gatelnya terus?
Aneh? Aneh pokoknya. Nah, di hari besoknya langsung panas badan, isi batuk. Nah, waktu itu udah batuk tuh saya nggak lupa. Batuk sembarang sama anak-anak ngobrol. Ya. Hari kedua Tambah parah. anak-anak semua. Loh, kok semua panas? Tuh, akhirnya. Kenapa tahu COVID? Karena saya konfirmasi sama orang yang mau rekaman selanjutnya itu yang mereka yang kumpul-kumpul itu. Kan minta rekaman lagi. Oke. Pak, kita pending dulu karena kita tak tanya. Pak, sakitnya sakit apa? Saya kemudian, oh kita juga sama gejala, kita sudah positif Pak, jadi makanya kita pending. Akhirnya kita pending. Dari situ saya tahu, saya sebenarnya tidak swab, tapi dari tim yang kita satu ruangan waktu itu mereka kena semua. Jadi saya sudah menyatakan diri, oh ini kayak gini lah COVID gitu loh. Akhirnya, menyiksa banget, tidak bisa nyium, tidak bisa nyium, rasain makanan aja tidak bisa deh. Berarti makanan yang Pokoknya makanan yang dikirim sama teman-teman kita rasakan aja. sekedar aja ya. Orang ngirim sushi, oh bayangin sushi itu enak kayak gimana. Tapi nggak ada rasa. Hambar semua. Penciuman hambar dan rasa juga hambar. Ya begitu yang kita. Artinya Pak Tursila percaya COVID itu ada dan berbahaya. Pokoknya penyakit itu, saya nak bilang itu COVID ya. Pokoknya penyakit itu Menyakitkan. menyakitkan. Itu entah apa, pokoknya begitulah gejalanya. Oke. Mungkin itu yang disebut varian Delta yang ganas sekali nyebarnya, cepat sekali. Untungnya enggak apa-apa ya. Ya untung karena kita sekeluarga selamat. Karena kita menjalaninya dengan happy-happy. Ya. Karena kita biasa aja, kita live sama anak-anak ngeband. Ya. Nah mungkin kalau bagi saya orang yang mungkin tidak bisa membawa ke santai penyakit ini, itu yang bisa menyebabkan. Karena sempat ditelepon, saya telepon sama Pak Dokter, Dok, isolasi satu keluarga, ngebayangin isolasi satu keluarga. Maksudnya bukan di rumah. Bukan. Tambah stres toh. Tuh Bobe. Akhirnya udah saya di rumah aja, saya pokoknya isoman. Tapi tetap minum obat. Tetap. Ya. Obat tetap dikirimin. Kalau Pak Dut sampai kenapa-kenapa, musisi Bali nggak bisa rekaman dong di studio, keren ya. Dah. Ya, Oke. Kita harus hati-hati semua. Artinya prokes itu memang harus betul-betul Dijalankan. dijalankan. Udah main-main. Ada pemain. Oke, untuk COVID udah, karena sekarang Pak Dut sudah mulai berkarya lagi. Sila Home Studio, wih keren. Karya saya juga banyak sekali di sini. Album solo Jun Bintang juga lahir di sini. Kenapa kepikiran membuat Sila Home Studio? Kalau dulu kan Pak Dut nih menjadi operator di beberapa production house yang lain ya, di Eva, di Triple X dan lain-lain. Sekarang kenapa memilih untuk sendiri, gitu? Memberanikan diri menjadi operator karena mungkin duitnya udah banyak. Enggak sih, memang ya kan uling pidan memang cita-cita seperti itu. Jadi ya Muledot lah production house pendidik. ya punya production house sendiri. Itu ngumpulin semua. Ngumpulin dari baru punya gitar satu, Tuh. dari beli laptop besi, akhirnya belajar ikut forum. Sampai Macbook ini paling mahal lah jadi. Biasa. Terus. Ya itu dah, artinya sesuai perkembangan ya, mengikuti perkembangan ya, dan satu harus update dengan perkembangan teknologi. Sekarang apa orang pakai, kekinian kita ikuti. Ya, kalau enggak ya kita ketinggalan. Ya. Itu aja. Sejauh ini sudah berapa artis yang udah rekaman di sini? Udah ada ratusan nggak? Udah ada ratusan. Luar biasa. Berapa tahun sih Home Studio? Kalau officially saya di sini semenjak di Denpasar sih sudah berapa ya, 14 tahunan. Sila Home Studio sudah 14 tahun. Iya. Lama ya? Ada 14 Sekarang tahun. Kaden Ragamaro 5 tahun nih. Enggak. Nah, 5 tahun itu semenjak fokus. Oke. Dek, Dulu nggak fokus tuh kenapa? Oh, masih di hotel ya. Nah, itu masalahnya. Hotelnya yang tempat Anda bekerja tuh hotel bintang, hotel berbintang plus. loh. Dan gajinya lumayan besar loh. Kenapa seorang Sila ini memberanikan diri keluar dari hotel kemudian memfokuskan diri bekerja dalam suatu pekerjaan yang tidak pasti duitnya nih, kan? Bisa dibilang tidak pasti kan? Ya. Kenapa? Tadi Bani tuh deh. Sebenarnya sangat keputusan dan decision yang sangat besar, berat sebenarnya untuk memutuskan. Gara-garanya ini, waktu Gunung Agung dulu. Oke. Itu pemicu awalnya. Gunung Agung meletus, tamu kan sama kayak sekarang. Ya. Cuman tidak selama ini ya. Oke. Oke. Gunung Agung meletus,
lumpuh pariwisata, Iya, betul. mati kan. Akhirnya waktu itu kita megay di hotel sing. Tahun kedua itu ah. Duh, lupa dah tahun berapa. Oke, terus. Pokoknya sebelum corona dah. Ya, pokoknya. ya. 4 tahun lalu lah. 4 tahun lalu itu. Nah, begitu kita disuruh cuti kan sama teman-teman sama teman-teman hotel semua. Kamu ambil cutinya. Yang enggak punya cuti silakan tambah cutinya. Diurinnya libur terus Karena sing ada tamu. iya karena saya ada tamu. Oke. Sama seperti sekarang. Terus. Akhirnya karena saya menjalani dua kerjaan waktu itu kan, megay di hotel dan juga dibuka home recording. Ya. Coba, ya udah saya ambil libur satu bulan penuh. Mungkin 1,5 bulan waktu itu. Ya saya invite teman-teman, Rago bo, saya pura-pura waktu itu orang besut megay. Oke. Ngetes kan. Rago besut megay di hotel, Rago fokus di rumah nih. Ya, ternyata dari beberapa teman yang tahu responnya waktu itu kan masih banyak teman-teman band, musisi-musisi kafe-kafe yang gitu. Dia merespon, sila besut juga megay nih. Percaya. Ya, kita rekaman di sana. Banyaklah orang datang karena dulu mungkin kalau asumsi saya dulu karena sila kayak wah aja karena misi megay di hotel. Ya, saya juga merasakan kemarin. Ya wasing ya. Mulai kok aja lah orang. Belum. Oh, gitu. Setiap Rago booking tekoli kantor ada, tekoli megay ada. Ingat sih? Terus. Nah, itu dah akhirnya saya bilang berhenti megay. Ya udah teman-teman Datang. lebih intens dia, lebih apresiasinya sila buat megay ini. Kita rekaman di sila. Setelah tak cek ya, karena mak sama istri waktu itu mak coba hitung mak Pemasukan. kuda gaji di hotel. Terus jani Rago Bandingkan sekarang. Full jani megay jumah jani kuda mon. Kaget istri. Aduh, sing apa na gaji di hotel? Adilionan dini. Gitu akhirnya. Nah, waktu itu iya ya, kalau kita fokus. Nah, waktu itu kan sudah mulai lagi tamu. Ya. Ben mulai ada tamu kan? Setelah sekian bulan. Tapi Anda belum berhenti kan? Belum. Oke. Di situ dah Galau. Aduh, jadi rame tamu orang rekaman. Waktu itu di hotel saya sempat beli libur teman. Libur ya, bayar sekali libur nah. Ya, biar kita kelihatan. Tapi pas mulai rame itu dipanggil dari pihak hotel. Kan sudah mulai kerja. Mulai bekerja lagi. Ya, sudah mulai kerja, sedangkan studio sudah mulai rame. Betul. Kan. Nah, akhirnya waktu itu udah langsung ya udah kita harus memang ambil satu-satu kerjaan, tidak mungkin. Lagian kita sudah istri juga support dan dia juga sudah mereview gimana kayak di studio itu kayak gini mak, kalau kerja hotel itu kayak gini. Yang dia yang mendukung penuh. Ya. Akhirnya ya dengan sebenarnya berat hati meninggalkan hotel. Rago bo santai sebenarnya. Wajar. Rago mancek yang ditujak keluarga kan? Tuh ada ngurus kan? Siap. Ganteng, ganteng Pak De. Welcome to our resort. Gitu kan. Jual senyum terus. Terus gitu. Welcome to our resort. Senyum kayak gitu. Ya, akhirnya ya dengan memberanikan diri. Shoot megay di hotel. Dan kebetulan shoot megay di hotel tuh berarti saya sudah 4 tahun, hampir 4 tahun dah. Ini fokus shoot megay di hotel. Ya pas lah mungkin momennya. Bukan shoot megay ya, boleh dibilang ya pensiun awal lah. Karena saya sudah 20 tahun lebih di hotel. Sajano mau kelo yang cara karyawan tuh bojok mau tegil itu. Seperti itulah. Dan seorang Tuan Sila kan enjoy lah, menikmati lah. Ya, selalu. Main musik juga masih kan? Ya, waktu megay di hotel ya selalu nyambi kan waktu kita masih di Jayiri, waktu dia masih di Jayiri. Betul. Ya. Terus untuk musisi yang pertama kali ditangani Sila Home Studio siapa? Masih ingat? Ini paling pertama Sandini nih di studio nih. Yang studio yang baru apa yang dulu? Yang baru di mana? Kan di sini, di Sila di setelah pindah ke Denpasar. Di sini dong. Yang di sini. Waduh, siapa ya? Band apa solo? Solo sih. Solo semua, banyak solo ya. Ya, banyak yang solo. Pendatang baru banyak waktu itu. Ya, pendatang baru, anak-anak dari Bukit, dari Jimbaran juga ada. Ya, itu juga alasan saya kenapa pindah ke Denpasar karena dulu waktu punya studio di Jimbaran. Studionya pernah di Jimbaran? Iya, Ini saya baru tahu loh. Karena nak dini langsung ya? Iya.
waktu ketemu jak dek di Matahari itu Pidan. Waktu jak Mamak Jepang kan. Tuh kan waktu itu di Jimbaran waktu itu. Kendala yang dialami teman-teman yang di Denpasar jauh nggak studio dipindah ke Badung. Hampir sama keluh kesah mereka begitu. Jarak. Jadi ngoyong di Badung. Akhirnya mau tidak mau ya saya jual rumah saya di Badung. Memang harus ya di Jimbaran ya. Dan pindah beli ke rumah sini. di Badung gitu. Wih, boba arti pesa. Dengar-dengar nanti Sila Home Studio mau lantai 2 ya. Astungkara. Gambarnya sudah jadi ya. Saya udah lihat gambarnya. Astungkara. Terus ingat support. Oh pasti. Modal maksudnya. Nih enggak itu. Lah kantenan. Banyak tidak tahu nih Patut Sila nih SMA-nya sama saya. Pidan festival jaya ge pembusuh. Iya main gitaris. Emang jago orang ini main gitar. Main suling juga. Ntar Patut main suling dikit ya. Nah nyuling menjak bedek pang pasuk nih nawa. Ini Pak Dek ini dulu ketua OSIS Pidan ya. Ketua OSIS paling ngaprak ya. paling nakal lah. Karena nakal udah dia kedua ada. Sudah. Ya. Pokoknya aku kenal Jak Jun nih. Bunyi uling dan udah bunyi aja ya. Cerewet. Iya. Memang kesini lah jalurnya. Emang, mulai sing dari keleden. Ya, mulai uling maru pelekadan. Kenal pas impression po Dek Jun nih. Dek Jun nih bunyi kan po. Itu ya jadi MC jadinya ya. MC. Ngomong. Artinya itu kebiasaan kita tuh biar bisa menghasilkan. Sebenarnya kita tuh. Nah, ngomong-ngomong tentang musisi Bali ini, seorang Patut Sila ini kan banyak bergaul dengan musisi-musisi Bali. Adi sing sedang berkembang besar gitu, yang bisa berkembang itu kan beberapa orang aja. Kadang-kadang yang senior yang mentok segitu-segitu aja. Ini gimana mereka biar bisa berkembang, membuat karya yang bagus, attitude yang bagus. Apa sih kendala musisi Bali ini menurut dari kacamata Tut Sila itu sebenarnya? Untuk era kapan? Sekarang. Memang agak susah kalau bahas masalah itu. Satu, Bali itu kecil. Kita skup yang berbahasa Bali cuman berapa kita penduduk Bali? Betul. Ya kan itu satu kendalanya. Beda sama mereka yang punya lagu Jawa, yang penduduknya itu mungkin berapa kali lipat lebih dari kita kan. Makanya kalau sekarang orang berkarya di medsos atau di YouTube, terutama yang bisa sampai nembus jam tayang banyak itu kan luar biasa. Betul. Itu yang dengan Gumi Bali Cenik seperti ini itu. Bayangkan kalau punya lagu-lagu yang di luar, kenapa dia bisa sampai sebegitu? Ya karena dia wide ininya. Ya, sedangkan Bali ya Bali segitu aja. Market kita ya cuma orang Bali aja. Dan beberapa untuk saat ini orang Jawa sudah mulai menikmati lagu-lagu Bali kan ya. Masih market kita masih kecil sebenarnya. Itu yang kendala utama. Kenapa kita tidak bisa berkembang seberkembang lagu daerah yang lain ya? Lagu daerah yang lain. Karena kita memang skupnya kecil. Itu yang ini. Dalam terutama. Dari segi arranger sendiri ada kemajuan apa kemunduran ya? Karena kan banyak banget arranger studio-studio. Kalau industri produksi musik di Bali, kalau saya pikir enggak kalah sama mereka. Bahkan untuk standar luar negeri pun kita sudah keren ya. Keren, luar biasa. Karya-karya yang berkelas internasional pun ada gitu. Sedangkan kembali ke tadi, scope kita untuk bahasa Bali terutama liriknya karena kita kan pakai bahasa daerah. Betul. Jadi kan cuman bahasa Bali aja. Kalau orang agak fandatean dikit, orang di luar Bali bahasa apa itu? Kayak gitu. Ini pun kayak kemarin contohnya saya bikin kolaborasi cover-cover lagu kan tak mix biar gimana mengemas semenarik mungkin. Contoh kecil kayak Sewu Kuto yang almarhum Deddy Kempot. Ya. Di mix sama yang nyanyi Ruha Dewi ya. Ya, tak kasih Balinya. Saya pikir waktu itu pasti banyak dapat kecaman, terutama kan teman-teman yang dari Jawa. Ternyata enggak ya? Ternyata enggak. Senang mereka. Iya, bahkan dari komen-komen itu banyak dari Jawa. Keren kolaborasi yang baik. Di situ saya, berarti ini satu lompatan. Betul. Ya. Jadi kita tidak harus pakai bahasa Bali. Kita mix bahasa Jawa pun. Betul. Jadi kan kayak orang Jawa udah mulai sama dengan kita. Kita kan sudah biasa dengar bahasa dangdut bahasa Jawa kan. Bahkan kita hafal. Iya. Kayak lagunya Sewu Kuto, nggak tahu artinya kita, tapi kita hafal. Kita hafal. Ya.
kita kenapa nggak terapkan lagu seperti itu biar orang Jawa juga seperti kita gitu loh. Enak mendengarkan lagu Bali tapi ada Jawa-Jawanya dikit. Mungkin pelan-pelan. Kalau kita langsung bikin bahasa Jawa mungkin logat kita masih mentok kan. Betul. Jadi pelan-pelan kita istilahnya ya inilah ikut mengalir lah, mengalir ya. Ya, kita tempel dia dikit, habis itu baru kita. Ya. Benar juga. Kira-kira seperti itu. Jadi fanatik boleh, tapi kita harus lebih fleksibel ya. Lebih luas ya. Kalau untuk penghargaan terhadap arranger Bali, lagu-lagu Bali, menurut seorang kacamata Tut Sila penting nggak sih? Artinya apresiasi untuk seniman-seniman Bali. Penting sih, penting. Maaf deh yang nggak pernah dapat ini. Malu sebenarnya. Mungkin tapi banyak dapat itu apa? Nah kan nominasi kan? Nominasi dong bobo. Tapi beli piala sih. Tapi itu bukan ukuran. Kan lo kan liu nak rekaman daripada bang penghargaan. Ada rame kan? Ada rame rekaman. Makanya gimana? Penting. Ya penting juga ya untuk memacu. Apresiasi ya. Artinya apresiasi. Selama itu ya dia independen, tidak ada unsur ada AB-nya lah. Selama itu memang independen. Badan yang mengelola. Ya betul. Yang bikin bagus, artinya juri-juri yang memang mengerti lah tentang apa yang mereka nilai. Bagus, saya apresiasi sekali teman-teman yang punya niat membuat award dan sebagainya. Mungkin yang lain-lain nanti biar lebih ini lagi. Award selanjutnya. Apa Jun Bintang Award. Apa Tut Sila Home Studio Award. Patut kita ngopi dulu. Wah, ini kopinya udah disiapin sama mamanya. Padahal ternyata keluarga Sila Home Studio juga pakai Banyu Atis ya. Kita full support saya. Full ya. Tiap kuang dia nelpon kirim. Pak Dek, kirim kopi lah Pak Dek. Patut cluenya adalah ngopi keliling. Oke ya. Oke, saya bersama Pak Tut Sila Home Studio di acara ngopi keliling. Mulai lenasan kopi Banyu Atis. Maknyos. Nanti saya ada satu box juga Pak Tut. Ini layar mati Pak Tut? Mati yang pakai. Hari ini kebetulan nggak ada yang rekaman ya? Ya. Siapa saja yang sudah rekaman di sini? Nah, timbal-timbal musisi Dawang yang Nah, Jun Bintang udah borang, raga bodini umah. Jun Bintang, ada Deku Paspa, ada Widi Widiana, ada Deuli. Aduh. Yo harus list nih. Kleng saya. Ini Bayu KW masih ini kan? Bayu KW. Jadi Lebri, Tika, Ika Jaya, Dewi Perdewi. Hampir semua. Kenapa hampir semua penyanyi bertalenta tuh rekaman ke sini ya? Murah soalnya. Mudah. Oke. Mudah dan rasanya enak itu. Ini udah ditawar lah. Sing saklasan lah. Satu lagi yang terpenting, nah saya sendiri kan mengalami nih. Kenapa saya suka rekaman di sini? Nih Pak Tut Sila nih memberikan masukan ya. Artinya kadang-kadang saya datang ke sini tanpa bahan gitu. Nah, di sini baru didengarkan. Sing long kene deh, jin kene bede, jin kene. Nah, beliau biarpun sudah jadi masih mau dirombak lagi. Revisi 2 kali. Tukang ngopak dalam mau nih. Jadi kalau misalnya gak bagus, ya beliau kasih tahu. Kuang kene. Kadang-kadang kan banyak juga operator tuh membiarkan, ada pembiaran. Banggen bapak las nih. Ada yang gitu ya? Banyak ada. Tapi itu kan tanggung jawab production house sendiri sebetulnya Pak Tut. Kan berbahaya sebetulnya kalau dibiarkan. Sebenarnya kalau di hitung-hitungan bisnis depan kan gitu kan kita teknologi canggih. Teknologi canggih. Rekaman vokal false. Jelek hasilnya udah pulang aja, toh juga nanti bisa diedit kan gitu. Nah, secara hitungan jam-jaman biar cepatnya dia pulang. Kan gitu benar. Tapi ya hati enggak bisa. Karena Anda musisi. Ya mungkin ya. Jadi saya berusaha
bukan mengedukasi sih, sharing aja, lebih banyak sharing. Kayaknya gini lah, kayak gini gitu aja. Lebih cocok kayaknya, lebih ini. Dan hampir rata-rata mereka yang saya kasih masukan ya nerima, senang dengan masukannya. Ya, gitu ya, aja. ya. Fleksibel lah Pak Tut ya. Artinya ada nih sengaja oren sengengke. Mennya oren Ya. dong luwung. Ya, tapi yang rata-rata ini semua, wih makasih Pak Tut, ininya bagus jadinya, Oh, ya, bagus ya, jadinya ya. gitu Ya, ya ya. kan. Di situ mungkin kebanggaan saya, wih demen. Ide saya dipakai. Betul. Tuh. Dan si Laum Studio merambah ke itu ya. Sekarang produser ya. Memproduseri beberapa musisi ya. Dewi, Ya. Nyen Ben. Ini paling mal tuh musisinya John Bintang. Mal aja ragamanya John Bintang. Supir bemo luar biasa. Terus Ya bukan memproduseri seperti ini. Saya sebenarnya kasihan sama teman-teman. boleh ya kayak Eka Jaya, Ayu Saraswati, contohnya Boy KW yang dulu kan. Ya, artinya penyanyi legend lah. Iya, sempat diam gitu loh. Ayo kita bangkit lah bersama. Iya. Bisa kayak gini loh, saya pasti jelasin ke mereka. Begitu mereka datang ke sini, saya liatin YouTube-nya. Black YouTube tuh ngisang gini loh, bisa gini. Saya jelasin dari A sampai Z. Saya tidak menutup, apa namanya, satu rambut pun tentang YouTube. Ya. Saya kupas habis, biar mereka paham. Oh, bisa gitu ya YouTube. Artinya Pak Tut lebih ke sharing ya. Seperti yang lebih. dijelaskan ke saya kemarin kan. Termasuk Dek kan? Ya, betul. Dek, ingat sih Dek? Ingat. Dek, ngai YouTube Dek. Ya, betul. YouTube tuh dik. Jadi kan pojok puluhan juta Dek masuk. Dek sing mah nyetor jak rago kene. Kayak yang nyetor sembako ya. Ya, benar. Saya sharingnya Pak Tut Sila tuh fair dia. Artinya gamblang, apapun keuntungan sama nggak ada kerugian sih, karena beliau sendiri yang mengatur semua. Rp1 pun ada buktinya ya. Jadi Pak Tut ya. Iya, karena itu tidak bisa dimanipulasi. Kecuali orang kasih data tulis tangan ya bisa. Karena kita kan tinggal screenshot. Eka Jaya nelpon, beli kuda penghasilan, udah screenshot, money man. Si A, si B, money man. Ada yang nitip dari Gianyar apa itu, sampai dia tak nyangka, segitu man beli gitu. Tak kasih rincian nih money man total gitu. Kaget dia. Itu, akhirnya dia lebih rasa berkaryanya langsung. Betul. Langsung bin mani telu nyetor lagu. Rago sepana naden gitu. Ya kayak gitu jadinya. Artinya untuk konten kita masih banyak. Ya. Dan akhirnya sekarang menjurus ke pembuatan video klip. Wih. Ya mau nggak mau Pak deh. Tut Silane menggenap tuh coba gaya. Hilang kayak nasing. Sing gitu, Hah? sing. Satu gini, sebenarnya saya kerjasama dengan orang lain banyak. Oke. Dengan orang lain banyak. Si A, si B, hampir sama-sama semua rata-rata videografer. Nah. Saya pernah ajak Asisten kerjasama. saya juga sekarang ikut bantu ya. Gapul ya. Nggak, gini. Celak sambal. Mereka habis sini kan rame orang buat cover version, lagu cover. Habis itu beli, kalau buat video ini berapa beli ini. Saya hubungin orangnya, ngai video nih budget money. Mereka pada sibuk. Ya. Adi di satu sisi saya mikir ini bisnis ini uang ini. Ya. Kenapa saya buang-buang uangnya? Jadi langsung twing Ya, gitu. beli kamera. Iya, beli kamera, semua gaya dari pelajin kan Ya. gitu. Apalagi tutorial di YouTube sudah berlimpah ruah. Udah bisa belajar di YouTube. Ya, kengken cara ngai pang mau kebar di YouTube. Betul, Waduh, betul. kejang Baunya waduh. Sekarang ada nggak niat untuk belajar? Betul. Itu aja. Itu yang paling penting ya. Iya, sebenarnya semua kerjaan tuh gampang kalau kita mau usaha. Betul. Akhirnya ya karena saya bergerak di bidang produksi, mau ndak mau, habis orang buat cover, dia langsung buat video, ya udah saya langsung handle gitu loh. Artinya sambil melajah, ngulik, tuh. Jadi. Termasuk Pak Dek John Bintang, ini kan pedidi jadi ngedit video, shoot ngali videografer kan. Tapi rekaman sih ngidang Didi. Nah, itu kan perlu Iya. sentuhan soalnya. Nah, saya nggak mau itu. Saya mau ingin memberikan teman pekerjaan. Itu bagus. Tuh. Padahal mau ngelas studio sebentar, tinggal delap alat kan. Kenton gorin nebli. Tuh. Ya, Tapi itu ingat. bukan bidang saya. Saya nggak mau untuk bukannya sengnya melajah tuh. Biarlah saya berkarya aja. Betul. Berkarya Ya, fokus aja. ya. Fokus aja. Tut
fokus membantu saya seniman-seniman yang lain. Mulai kewalahan dek. Ada, Jadi? iya artinya ada orang mesen buat video gini ini jadwal, aduh. Ya saya cak. Jadi ke depan harus dipikirkan tuh tim Iya. Sila Home Studio. Sudah ada, Ya. sudah ada. Semua sudah ada. Artinya biar gak semua owner yang bekerja kan, Ya. operator di sini juga. Ya. Tapi kalau operatornya diganti, saya nggak yakin teman-teman akan datang lagi ke sini. Harus karena ada kefanatikan itu loh. Ya, harus ada. terus nih ngisi. Lain kita yang sehingga biar hasilnya patuh. Ya, betul. Benar nggak? Saya mengalami itu. Hmm. Saya kan pernah kerja di studio A, studio B. B. Kalau saya pindah, orang bukan nyari studionya. Orangnya. Ya, saya nyari Pak. Kadang ada nih dua tapi sakla, saya masih alih aja nak. Hah? Ya, begitulah. Ya, jadi bukannya bermain skill aja, bermain hati juga. Ya, rasa-rasa, rasa, ngefeel lah, bermain hati. ngefeel. Punya cewek aja bermain hati kan. Keton Sila terkenal membuat project itu ndak pernah lama nih. Itu saya pikir itu bukan kejar-kejaran, tapi hasilnya luang masih gitu loh. Jangan yang rekaman benjak petang di peragat. Itu kenapa tuh? Ya kalau lagi mood aja. Oke. Lagi mood artinya gini, ada juga beberapa project yang memang si A bawa lagu uling mareng abo demo genjreng-genjreng bebundur tak. Ya susah. Kalau si B bawa lagu dari baru genjreng klik, aduh langsung otak nih. Gini bagus otomatis ini. Kadang ada memang mentok ini. Tapi beberapa sih. Tapi saya usahakan kita profesional aja. Ya. Tapi sudah ngajak musik tuh. Oh gini. Kebetulan yang saya suguhkan itu oke, cocok beli ya. Hampir rata-rata yang enggak cocoknya dikit lah. Hampir semua bilang cocok ya. Jadi apa nih cocok dia buta nada? ada kayak gitu. Ada? Beli ragodot punk ini musiknya iya. bisa orang. Oke. Susah. Oh makanya tuh setiap dikasih lagu tuh pasti nanyain dot cara kingken. Ya referensi. Ya, referensinya siapa? Ya. Kapan harus selesai gitu ya? Seperti itu ya, project ya. Dek, Chen demo na genjeng-genjeng. Ya. Referensi cara Apa? cukup itu Ya, aja. kasih dah link Malah itu. kalau saya dikasih demo yang udah jadi lengkap itu Balik bingung. tak keluar ide. Ada masih C bawa lagu sudah diiringin nama elektron kan. Setelah di sini Ternyata aduh saya ternyata sudah cocoknya terpengaruh. akustik. Ndak ini malah ide itu ndak keluar dengan bunyi elektron gitu. Mending genjreng-genjreng aja, vokal aja cukup. Betul. Pakai WA voice nah udah saya langsung gini nih. Ngerti dah. Gitu. Anda jenius ya Tut ya? Biasa kan. Jenius. Kalau menurut saya Anda musisi jenius. Tapi Makasih, Tut Sila ini orangnya emang low profile. Sing dot begitu ngenah. Nah ini lean. Sebenarnya saya tahu dia kan teman saya SMA. Kita orang Tabanan ya. Sing begitunya ngenah, lean. Sing demen ngalih masalah. Yang buat ada masalah siap iban. Yang buat kuti ada ya uyutnya pun bedik-bedik. Aman-aman aja lah. Ya, Tapi ya selama kita nggak tiara. Anda tuh mau tiara, aset Bali lah. Asik. Dan kebiasaan seorang Tut Sila ini diturunkan ke anak-anaknya. Woi, ragam metlep piala gini di rumah awak dan hebat. Ya, kebetulan anak-anak. Itu diajarkan apa memang anak-anak? Pedidi memang. Terutama yang si Bontot tuh si Deva tuh luar biasa loh. Ya memang sendiri dia. Sendiri semua dari YouTube aja. Nah, kan biasanya anak-anak kan nggak bisa diatur tuh. Itu mereka yang mau apa Anda yang maksa? Nggak, tak tunjukin. Gampang kalau Deva tuh. Deva ini loh, si ini bisa kayak gini. Udah dia nonton dari YouTube. Umur berapa dia? Baru kelas 2. Kelas 2 SD. SD sudah mainnya Slipknot loh. Anda coba lihat Facebook atau Instagramnya Sila Home Studio. Anaknya tuh main masih kecil sudah main Slipknot. Nah, yang main lagu-lagu Mandarin atau lagu-lagu anak, lagu TikTok oke lah. Ini Slipknot mainan. Nah, sekalian nak cerek nih. Aku kaget. Itu biasa. Apa kalau luar biasa, biasa dikit tuh udah jadi. Ya, Kakak-kakaknya juga ya? Semua. Selalu juara. Ya. Apakah dia juara karena juri-jurinya itu rekaman di sini? Pernah. Sekdut? Saya pernah, enggak. Oke. Malah kalau saya ngikutin anak-anak lomba, begitu tak lihat jurinya. Aduh, Jurinya. timpal juri. Saya nak nongol. Juri grogi nepuk raga. Ya. Malah raga sing yang Pengilmu tidak ada ibu. intervensi. Karena banyak lomba-lomba begitu juri ini tahu nge-WA ya. Panak raga nomor meni bro. Ya, Tolong raga dibantu. paling sing demen gitu. Paling sing Itu sebenarnya salah ya. Iya. Makanya pernah lomba di mana itu? Timpal bu ada dari juri. Seret. Aduh. Mak, aku udah ikut aja ya. Ya. Rago
Biar enggak Ngalih warung, biar enggak mempengaruhi ya, penilaian. selama 2 jam tuh ngalih warung, sampai pesut lewat WA aja nonton video call. Itu Juara. ya Sutung Karo mah juara. Oh, latihannya gila kan, nyari guru vokal juga kan? Ya, ada. Terus Sila bisa bernyanyi nggak? Dori sampai gitu. Ini Mas. Tapi bisa. nyuleng. Ya. Memang mas suling si andikan nangon. Aduh. Nah, suling pang liun nawang. Ken andikan jemar kan nyemak ken. Ini baksan suling. Nah, dek main gitar ah. Di cang misi main gitar. Dia Ben. mesti nyangin suling. Nah, ijo main. Di G. Nah. Standar enak. Nah, Apa ke jemaah tuh? gigi kan. Sila ini juga selain musisi modern, beliau juga milu sekebeleganjur cuma ada. Ya, memang punya sanggar dulu. Luar biasa. Ya, lahir dari kecil emang melihat apanya seni. Orang tua siapa yang seni? Nggak ada. Dari kakek nenek nggak ada. Serius? Sama sekali Nyanyi nggak pelekat di lemon ya. Nggak tahu. Pokoknya ya pergaulan kakak paling gede. Beli kadek saya dulu pertama kali mengenalkan apa namanya. Dia kan kuliah di Asti dulu namanya. Nah, Belum yang isinya. isi sekarang. Ya. Hmm. Yuk, ke rumah Mengenalkan bawa gitar musik, dia. ya. Dia bawa gitar. Coba sile, lung. Langsung saya nangis sama ibu, minta, "Bu, beliin gitar pokoknya." Itu kelas berapa? Kelas 6 SD. Oh, berarti Sila kecil bermain musik serius pada umur berapa? SMP kelas 1 udah pentas-pentas. Udah ya. Udah. Kita festival SMA ya. SMA ya. ya. SMP kelas 1 bawa kundangan, SMP Batu Riti, ke SMP Bobo main Penambal. dong. Udah main Scorpion waktu itu. Apa Always Somewhere. Always somewhere. Oh ya udah. ya. Oke. Lagu dulu zaman itu dah Always Somewhere tuh pokoknya standar dulu mensing bisa metik terus sing kono bisa main gitar. Nang ning nang itu tuh. Emang harus gitu ya, Ya. emang harus gitu. Untuk belajar berlari kita harus merangkak, berdiri, berjalan. Jadi tut mau kembar sanseng? So, Kija lah kondur, kija. GC aja. Kija jak ya. Bo, Bin. ya seperti itulah kira-kira. Gus Teja, Anda harus berhati-hati. Mani syuting ya Gus Teja Mani. Oh, Ben Mandi sudah Gus Teja. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Wah, Pak Sila. Sudah percaya ya. Jadi itu memang beliau ini memang seniman serba bisa. Jadi bisa dibilang ya salah satu seniman jenius Bali lah. Pak Tut, Yes. apa harapan seorang Ketut Sila secara pribadi untuk kemajuan industri musik Bali? Untuk era saat ini, ayo kita giat-giat berkarya. Karena apalagi musim pandemi, Ya. musisi, saya sebenarnya sangat prihatin dengan musisi-musisi teman-teman band yang dulu hanya mengandalkan gig, Ya. hanya mengandalkan event, acara reguler. Ya. Yang sekarang sudah semua balik kampung karena sudah ada aktivitas di hotel kan, hanya beberapa Betul, event-event. betul. Jadi mereka betul-betul zero, dia Ya. tidak ada penghasilan. Itu karena mereka nggak kreatif apa gimana ya? Apa udah menyerah ya? Ya memang lahannya sudah tidak ada karena memang lahannya ya di sana aja. Masih syukur-syukur teman yang punya ada kegiatan lain seperti mengajar. Jadi mengajar les, dia bisa bertahan, bisa survive. Hanya mengandalkan event aja. Itu untuk yang seniman-seniman kafe kan, untuk yang ngamen kan. Kalau untuk musisi Bali sendiri, kenapa mereka berhenti berkarya selama pandemi ya? Padahal YouTube masih bisa menghasilkan seperti yang Pak Tut bilang tadi. itu. Gimana tuh? Kasih saran dong sama teman-teman. Saya jujur terus terang malah pandemi viewernya terus masuk Pak Dek kan. Betul. Saya juga. Kan saya kemarin ini Ya. apa ngisi advice. Nggih. Di inilah saatnya kita bikin Ya. karya karena memang media untuk orang menikmati karya itu juga sudah berubah. Ya. Bukan kaset lagi, bukan CD lagi, Handphone. handphone sekarang. Handphone is everything. Ya. Is in dalam genggaman. Betul.
dalam genggaman. Pagi-pagi sudah nonton TikTok, pagi-pagi nonton subscribe siapa lagu baru. Ya kayak gitu. Benar banget. Jadi kita walaupun artinya kalau kita berkarya walaupun tidak di YouTube atau di TikTok Ya. atau di Facebook, kan itu salah satu marketing juga. Ini bagus suaranya, Ya. kita bisa hire nanti. Nah, Betul. kalau di YouTube mungkin kita dapat dari AdSense-nya. Betul. Tapi kalau kita eksis, artinya di TikTok bisa kayak jadi apa? Endorse. Ya. Adek kan tiap hari endorse ketika ini basang, geden-gedenan. Ya, ini buktinya. Ya. Ini kan berdasarkan Betul. medsos, ya. Eksistensi sebetulnya, Pak Tut, ya. Ya. Eksistensi ya. Kita buktikan bahwa kita masih ada. Hmm. Nura go eksis. Ajak kudosan sih penyanyi-penyanyi senioran ini sudah masih eksis. Jadi ya, apa Ben sudah ada Sila Home Studio. Jadi nggak usah kita sibuk berkaryanya nih, ngai karya, aransemen pada nak ke rumah. Ya. Kan begitu. Seorang Kalau ya bagi teman-teman ya kalau punya karya atau apa lirik yang bagus atau karya bagus, WA aja saya, hubungi saya. Beli, Siap. saya punya demo kayak gini, beli. Kalau mungkin kalau saya tertarik, nggak Why usah not? ngeluarin uang. ya. Saya produksi kok. Tuh apa ya? Yang pindah nak bilang ada master Iya, deh. dulu kan begitu. Karena Berat media udah beda. Media udah beda. Untuk jadi artis dulu harus ke studio A, Betul. studio B. Dulu masih ada Aneka, ada Jagiri, ada Januadi, ada apa Maharani. Banyak banget. Men sing lolos nanti itu sing udah di artis. Waktu, dana, tenaga, pikiran, perasaan. Men bo lolos itu maro dianggap artis Tis, kan. wajar. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang kadung bisa kini-kini kan di IG udah viral artis. dah. Tis, bah. Iya, kayak gitu. Makanya sekarang sudah dipermudah, sudah sangat digampangkan sekali. Tinggal kitanya sekarang ya. Iya, makanya produser-produser yang dulu banyak yang gulung tikar, Mm. kan? Gulung tikar dalam artian sudah tidak itu eranya. Ya. Jadi mereka sudah bisa menikmati zamannya itu, zamannya kaset, zamannya CD. Mm. Ya, mungkin sekarang menikmati tabungannya aja, tapi sudah tidak bisa lagi menghasilkan itu. Iya, menikmati tabungan kan lama-lama terkikis juga. Emang harus ada talent ya, harus ada Iya. artis yang dipegang ya. Memang Saling mendukung lah. sekarang yang hidup itu adalah snapgram. Tapi selebgram itu dia. Kalau misalnya mereka nggak punya karya akan habis juga, Pak Tut. Iya, betul sih. Kan? Makanya harus eksis. Iya, TikTok Eksisten. ataupun apa dan lain sebagainya. Konsisten itu. Itu paling benar. Konsisten. Jadi ngalah karya besi. Saya kadang teman-teman rekaman di sini lagunya bagus. Kadang saya mikir, kamu buat karya untuk apa? Untuk YouTube beli. Tak jelasin. YouTube gini loh. Kalau kamu nggak konsisten, mending kamu titip aja daripada cepok kan nyai. Bin telun bin Sudah puan, apa, nah, Bin? apalagi mesti bubar ujung-ujungnya kan. Wih. Dalam karyanya. Dalam karya. Dan titip kan, entah si A atau kemana ke saya tuh banyak kan ini yang Betul, sudah betul, ya. betul, betul. Ke Pak Dek Jun mungkin Ya. kan. Ada yang punya karya sini, Pak. Ya gitu. Tentunya kita kan harus sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, menyesuaikan dengan Ya. yang menyanyikan ya. Menyesuaikan dengan keinginan produser tentunya kan. Betul. Gitu. Dan saya berharap semoga Pak Tut Sila selalu sehat dan selalu bisa mensupport teman-teman musisi Bali khususnya. Jangankan yang baru muncul, yang sudah berkibar aja pasti juga disupport sama beliau. Jadi intinya kita harus saling mengisi ya, Pak Tut ya. Saling sharing ya. Ya, sharing. Ya kekurangan apapun menjadi kelebihan menjadi hal yang bagus untuk dieksploitasikan demi kemajuan industri musik Bali. Pak Tut Sila makasih banyak ya. Siap. Kita udah ngobrol banyak sekali tentang banyak hal tentang kehidupan Pak Tut Sila. Ngomong-ngomong Pak Tut Sila dari mana ya? Yang nulis senganan. Senganan itu di Penebel ya. Penebel. Tabanan. Jauh juga ya. Bolak-balik. Nah. Dan Ya. ini orang yang paling terkenal di Penebel. Wah. Awan suka kenang sing teko buang nak ngodal. Besok beliau dalan. Beca boleh udah lah, makanya saya minta waktunya sekarang. Oke, Pak Tut Sila, terima kasih banyak. Kita tos lagi untuk terakhir. Oke. Sebelum terima kasih closing. atas kunjungannya Ya, Pak ini Dek. produser pertama yang saya kopling. Karena dari dulu saya minta waktunya sibuk kan. Wih, Pak, jamune nih. Jamne Ikrisya, jamune Riutami, jamune. Artis nasional yang sudah rekaman di sini siapa? Nasional. Mbak Triutami, Triutami. ada Alwi, Hmm. Alwi, terus ya nih rap tuh siapa namanya? Saya Koji. Saya Koji. Keren, Siapa luar lagi? biasa studio ini, no.
Bang Frankie, Frankie Siombing, sama istri Mbak yang cantik tuh, istrinya siapa namanya? Istrinya Jun Bintang. Jadi banyak lah. Artinya kalau musisi nasional udah mengakui, kita kenapa lagi sibuk berpikir? Terima kasih Siloam Studio, sukses selalu. Suksema. Dan selalu menghasilkan karya-karya terkeren untuk Bali tercinta dan musisi-musisi Bali khususnya. Salam ngopleng, ngopi keliling.